Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kita semua. Semoga hari ini sudah siap untuk menerima materi, menerima ilmu terkait patient safety. Minggu lalu kita sudah diskusi. Minggu lalu kalian sudah mencari terkait hal-hal yang akan kita bahas. Hari ini saya coba akan luruskan kembali 2-3 pertemuan ke depan dari hasil diskusi yang kemarin. Baik, ini adalah PPT-nya. Kalian bisa lihat bahwa yang akan kita bahas ada poin-poin ini. Mungkin sebagian dari PPT ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Saya akan coba ulangi kembali. Ini sudah saya sebutkan bahwa memang saat ini ilmu kedokteran, ilmu keperawatan telah berkembang pesat dengan cabang ilmu yang sangat kompleks. Setiap upaya pasti mengandung risiko. Itu yang prinsip yang kita gunakan, prinsip sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kepada pasien. Setiap tindakan apapun, memandikan, memberikan obat, memberikan infus, apapun itu tindakannya pasti ada risikonya. Nah, risiko itu yang harus kita benar-benar minimalisir atau bahkan tidak terjadi kesalahan. Nah, ini saya sudah sebutkan kemarin bahwa memang di Amerika itu ada 48.000 hingga 100.000 pasien meninggal dunia setiap tahun akibat kesalahan medis yang terjadi di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Itu di Amerika. Sebagai kategori negara dengan kategori negara maju. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia bisa menjadi ini adalah luar biasa masalah yang sudah terjadi di Indonesia terkait patient safety. Nah, hal-hal yang potensial terjadi yang pertama, yang paling sering, yaitu banyaknya jenis obat. Itu adalah faktor pertama. Setiap pasien bisa jadi mendapatkan 3 jenis obat, 4 jenis obat, dan lain-lain. Itu baru satu pasien. Dikali berapa pasien dalam satu rumah sakit. Sehingga risiko untuk terjadinya kesalahan obat itu sangat tinggi. Dan yang paling sering terjadi kesalahan adalah salah memberikan obat. Itu yang paling penting. Kemudian staf atau perawat, jumlah dokter yang ada di rumah sakit itu berpengaruh terhadap potensi terjadinya patient safety. Jika rasio antara rasio perawat pasien, rasio dokter pasien itu tidak seimbang, maka risiko itu atau potensi itu akan meningkat. Potensi terjadinya kesalahan pengobatan. Kenapa sering terjadi kesalahan medical error? Saya sudah sebutkan. Kemudian kejadian tidak diharapkan. Contohnya kita lebih disebabkan oleh tindakan daripada manajemen kesehatan, mengakibatkan perpanjangan masa perawatan. Kejadian tidak diharapkan seperti itu. Kemudian ini lebih disebabkan oleh tindakan daripada manajemen kesehatan, mengakibatkan perpanjangan masa perawatan atau ketidakmampuan, baik permanen maupun non-permanen. Itulah kejadian tidak diharapkan. Salah satu adverse event yang paling banyak terjadi yaitu adverse drug events atau salah ngasih obat. Itu tidak diharapkan, tapi itu terjadi. Kemudian injury pada pasien yang berkaitan dengan tindakan pemberian obat. Oke, nah di sini dampak medical error itu apa? Dampaknya banyak sekali, terutama pada pelayanan kesehatan. Ini fenomena gunung es. Maksudnya apa? Maksudnya tidak semua kasus, tidak semua kejadian medical error itu diungkapkan atau dipaparkan atau ditampilkan karena akan berdampak pada mutu pelayanan, akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut. Nah, yang biasa dilaporkan itu hanya kasus-kasus yang serius dan mengancam jiwa yang secara mudah terdeteksi dan tampak di permukaan. Untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan sampai sedang umumnya tidak terdeteksi atau tidak dicatat ataupun tidak dilaporkan. Ini masalah yang sedang terjadi saat ini. Dampaknya apa? Dampak dari medical error bisa
cacat, cedera, bahkan kematian. Itu ya dampak dari medical error ya. Kemudian dampak yang kedua itu lama perawatan menjadi lebih panjang, yang seharusnya selesai atau sudah dipulangkan dalam 2 sampai 4 hari, ini bisa berakibat menjadi 1 minggu, 10 hari. Dan akibatnya apa? Akibatnya ya biaya perawatan lebih besar. Yang seharusnya 2 hari, yang harusnya 4 hari, jadi 1 minggu. Itu kan membutuhkan biaya yang lebih besar. Walaupun dia BPJS, otomatis beban yang ditanggung oleh BPJS semakin meningkat dengan dampaknya dari medical error ini. Nah, untuk cedera dan kesehatan kematian. Dampak medical error sangat beragam, mulai dari yang ringan hingga berat, kecacatan hingga kematian. Banyak yang terjadi di seluruh dunia ini, kejadian kesalahan obat mengakibatkan 17 juta kunjungan pasien ke unit gawat darurat hanya karena kesalahan. 3 juta diantaranya harus dirawat secara ekstra atau lebih. Itu fenomena yang terjadi saat ini. Nah, untuk lama perawatan lebih besar, karena adanya medical error pada pasien yang masuk ke rumah sakit, diperlukan perpanjangan hari yang saya sebutkan tadi, yang harusnya 2-4 hari per pasien itu bisa menjadi 4 minggu, 1 minggu, 2 minggu, dan lain-lain. Akibatnya ya pasti biaya perawatan lebih meningkat. Di Amerika sendiri datanya 22,4% pasien yang masuk ke rumah sakit diperlukan biaya ekstra sebesar ya sekitar 23 juta satu pasien. Untuk rumah sakit pendidikan lebih besar lagi, 5,6 juta atau 56 miliar per tahun. Kemudian biaya perawatan lebih besar, seperti yang dijelaskan tadi. Medical error yang berkaitan dengan obat menyebabkan terjadinya 116 juta kunjungan ekstra ke dokter per tahun. Ini fenomenanya ya, saya sebutkan lagi. Kemudian menyebabkan terjadinya penulisan resep secara ekstra. Resepnya banyak lagi. Dengan adanya medical error tersebut, dokter lebih sering menuliskan resep lebih banyak. Kemudian, nah ini konsep dari patient safety itu sendiri seperti apa? Dari fenomena yang tadi kita sebutkan, kita sebagai tenaga kesehatan, salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien, memberikan pelayanan berkaitan dengan kesehatan untuk memulihkan pasien menjadi dari sakit menjadi sehat, dari sehat tetap sehat, ataupun dari selesai sakit dalam proses pemulihan, kita harus mencegah terjadinya kesalahan atau adverse event. Nah, di sini ada 4 hal yang biasa dilakukan untuk sekarang sedang bergerak, sekarang sedang berjalan, yaitu good clinical governance atau pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian patient safety, good medical practice, and charter on medical professionalism. Nah, sekarang kita bahas saat ini adalah patient safety, berfokus pada pasien untuk keselamatan pasien. Nah, ini adalah konsep Hippocrates yang ini sering menjadi apa ya, bisa dikatakan bapak kedokteran ya untuk profesi dokter. Namun kita bisa mengambil prinsip atau mengambil dari ilmu dari Hippocrates tersebut, yang dimana Hippocrates pernah mengatakan primum non nocere. Artinya apa? Artinya bahwa kita melakukan tindakan, semua tindakan yang kita lakukan pasti ada risiko, ya kan? Yang pertama adalah jangan menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian bagi pasien, atau dalam prinsip etik yang biasa kita pelajari yaitu non maleficence. Seperti itu. Kemudian jika kita tidak bisa berbuat baik kepada seseorang, paling tidak kita tidak merugikan orang tersebut. Makanya penting sekali terkait kompetensi. Apabila kita belum kompeten untuk melakukan tindakan tersebut, mending nggak usah. Karena pada saat profesi keperawatan itu ada jenjang karir, di mana setiap jenjang karir tersebut masing-masing jenjang karir memiliki kemampuan yang harus dikuasai. Misalnya PK1 harus bisa melakukan apa saja, tidak boleh melakukan apa, atau melakukan apa dengan pendampingan dari yang lebih tinggi jenjang karirnya. Seperti itu.
Kemudian ada safety first, patient safety. Isu terkini yang saya bahas tadi ada fenomena-fenomena yang memang yang menjadi perhatian khusus di pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Patient safety seharusnya sudah menyatu dengan proses pengobatan kepada pasien itu sendiri. Dan saat ini sudah benar-benar mulai bagaimana kita memberikan pelayanan, bagaimana kita memberikan perawatan kepada pasien itu benar-benar harus menjunjung patient safety. Dan saat ini memang pusat dari pemberian pelayanan adalah pasien. Tujuan utama kita adalah bagaimana pasien tersebut bisa sembuh. Nah, dengan patient safety membuat layanan di rumah sakit itu menjadi lebih aman, sehingga bisa mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan sama sekali. Itu adalah patient safety, konsep awalnya. Kemudian kita masuk ke aspek hukumnya. Aspek hukum kemarin pada saat diskusi sudah disebutkan dari kelompok berapa kemarin itu sudah menyebutkan terkait aspek hukum patient safety. Nah, di sini saya akan coba mereview kembali terkait aspek hukumnya apa saja. Dan kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 aspek hukum dari patient safety itu sendiri. Kenapa penting patient safety? Dan kenapa kalau patient safety ini tidak ditegakkan dalam sebuah pelayanan rumah sakit, kita bisa dikenal tuntutan hukum. Ini bisa kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada di Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit. Pertama, ada poin A, itu keselamatan pasien sebagai isu hukum. Ada di pasal 53, 32, pasal 32, pasal 58, di pasal 53 itu pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan nyawa pasien, keselamatan nyawa pasien. Itu satu. Kemudian pasal 32 itu pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Jadi benar-benar memang jadi concern bahwa keselamatan pasien itu penting banget di pelayanan rumah sakit. Kemudian pasal 58, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya. Jadi kalau pasien merasa dirugikan oleh sebuah rumah sakit, melihat ada tindakan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, apalagi pasien-pasien sekarang pintar-pintar, udah tahu referensi banyak di internet, mereka sudah baca, mereka sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan pada dirinya dengan kondisinya pada saat itu, sehingga jika kita tidak benar-benar menjunjung yang namanya patient safety, siap-siap saja setiap pelayanan maupun perawat, dokter, siapapun itu, kalau tidak menjunjung tinggi prinsip patient safety akan dituntut oleh pasien. Namun, ada juga yang di bawah nih, ada kata-kata tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan. Misalnya dalam kondisi-kondisi darurat, ini memang diperlukan pertolongan yang cepat. Apabila di situ terjadi kesalahan, maka tenaga kesehatan tersebut tidak berhak untuk dituntut atau untuk dituntut ganti rugi. Karena kondisinya pada saat itu darurat dan untuk memberikan keselamatan kepada pasien. Nah, kemudian yang kedua aspek hukumnya, tanggung jawab hukum di rumah sakit. Ada di pasal 29B, 46, 45 ayat 2. Di pasal 29B, isinya itu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Jadi memang kata-kata di awal ini sudah jelas banget, memberi pelayanan kesehatan yang aman ya, dan bermutu, anti diskriminasi, ini sudah ada di Sumpah Perawat, tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, jabatan, dan lain-lain. Sudah ada di Sumpah Perawat. Kemudian dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien. Kemudian pasal 46 nomor 44,
rumah sakit bertanggung jawab secara hukum rumah sakit ya terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di RS. Ya, kalau ada kerugian yang ditimbulkan oleh perawat, dokter, rumah sakitlah yang menanggung bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugiannya. Itu bisa saja terjadi, bisa jadi ya. Ada sebuah rumah sakit tidak memberikan pendidikan kepada tenaga kesehatan terkait patient safety, dan itu tidak mungkin sebenarnya terjadi. Karena pasti rumah sakit sudah benar-benar paham terkait hal ini, paham bagaimana meningkatkan mutu pelayanan dengan mengedepankan patient safety. Kemudian pasal 45 ayat 2, rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Tadi yang disebutkan jika dalam kondisi-kondisi darurat pada saat ini. Kemudian, ini tadi ada yang sebutkan pada saat itu saya nanya ke kelompok bahwa kenapa rumah sakit tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada beberapa hal, kondisi di dalam pelayanan rumah sakit pasti kita akan dapat pada nanti kalian sudah praktek di rumah sakit akan nemui pasien yang menolak untuk perawatan atau untuk menghentikan pengobatan. Pasti ada. Kalian pasti akan dapatkan fenomena-fenomena seperti itu. Misalnya pasien ingin operasi besok atau minggu depan direncanakan operasi, pasiennya menolak, baik dibawa pulang. Ada kondisi misalnya pasien masih kondisi parah, kemudian keluarga meminta untuk tidak dilanjutkan perawatannya dan dibawa pulang, pasti akan ada dapat fenomena-fenomena seperti itu. Kemudian nah ini secara hukum juga ada di hak pasien. Setiap undang-undang itu pasti kita lihat tuh hak perawat, pasien, kewajiban perawat, kewajiban pasien. Di hak pasien kita bisa melihat bahwa di pasal 32 di pasal 32D Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu. Itu pasal 32D, pasal 32E. Setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang efektif dan efisien dan lain-lain. Dan pasal 32J ada lagi, setiap pasien mempunyai hak tujuan tindakan medis, alternatif tindakan dan lain-lain. Kemudian pasal 32Q itu setiap pasien mempunyai hak menggugat rumah sakit, punya haknya ya. Kalau tindakan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut tidak sesuai standar atau menimbulkan dampak atau kontraindikasi. Kemudian yang kelima, kebijakan yang mendukung keselamatan pasien, ada pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang kesehatan. RS wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Dan setiap rumah sakit yang tempat Anda bekerja pasti punya standar keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, menetapkan pemecahan masalah, dalam rangka menurunkan angka kejadian tidak diharapkan. Pasti setiap rumah sakit mempunyai metode untuk menyelesaikan masalah-masalah keselamatan pasien. Mulai dari jika ada pelaporan insiden, kemudian dianalisis laporan tersebut, kira-kira masalahnya di mana? Apakah dari alat-alatnya, apakah dari perawatnya, atau disebabkan dari pasien sendiri, atau mungkin fasilitas dari rumah sakit tersebut tidak mendukung untuk keselamatan pasien. Setelah dianalisis, dicarilah penetapan masalahnya, pemecahan masalah terkait kondisi insiden yang terjadi. Upaya ini semua dilakukan untuk menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Banyak hal-hal kejadian tidak diharapkan, misalnya pasien jatuh di kamar mandi, pasti sering dengar. Pasien jatuh dari tempat tidurnya, kemudian mungkin apalagi ya, pernah ada fenomena juga pada saat operasi ada gunting tertinggal di perutnya. Nah, itu fenomena-fenomena kejadian tidak diharapkan. Kemudian RS melaporkan kegiatan keselamatan pasien kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh
insiden keselamatan, pasien dibuat secara anonim. Jadi kenapa dianonimkan? Karena untuk menjaga privasi perawat atau tenaga kesehatan dan menjaga privasi pasien tersebut. Sehingga komite rumah sakit atau yang bertanggung jawab untuk peningkatan mutu di rumah sakit bisa efektif memberikan atau meningkatkan bagaimana pelayanan yang berdasarkan patient safety. Nah, manfaatnya patient safety di rumah sakit yang pertama adalah menciptakan pelayanan yang berkualitas dan aman. Kalau sebuah institusi pelayanan kesehatan mengedepankan patient safety, saya tidak akan ragukan lagi pelayanan di rumah sakit tersebut bisa berkualitas. Kemudian kegiatan di rumah sakit di kawasan akan menurun, blaming, maksudnya tidak akan upaya untuk menyalahkan, misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak akan ada menyalahkan salah satu individu tenaga kesehatan. Misalnya dia melakukan kesalahan, misalnya salah ngasih obat, dia tidak akan menyalahkan individu tersebut. Lu sih makanya dibaca dulu dong, nggak akan seperti itu. Kalau benar-benar penerapan patient safety di rumah sakit tersebut sudah bagus. Kemudian meningkatkan daya tarik pelanggan. Ya memang sih kalau misalnya pelayanan bagus, mutunya bagus, patient safety benar-benar dijunjung, otomatis ya pelanggan atau pasien untuk berobat tidak ragu untuk datang ke rumah sakit tersebut. Ini konsepnya sama seperti misalnya kita mempunyai sebuah perusahaan untuk membuat sebuah bisnis, produk kita bagus, otomatis orang-orang akan beli atau akan datang ke produk kita, akan mencari produk kita tanpa kita harus menjelaskan banyak panjang lebar lagi. Nah, menciptakan pelayanan yang berkualitas dan aman. Keamanan pasien selalu beriringan dengan kualitas sebuah rumah sakit. Itu tidak bisa dibantahkan lagi. Kemudian mutu pelayanan saja tidak cukup, mutunya tidak cukup. Mutu dalam pelayanan di RS berguna untuk mengurangi tingkat kecacatan dan kesalahan. Kemudian keselamatan pasien merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu benar-benar prioritasnya keselamatan pasien. Tidak boleh ada pasien yang tercelaka, tidak ada pasien yang mengalami kecacatan bahkan hingga kematian karena kesalahan pelayanan kepada pasien. Nah, ini tadi saya bilang kegiatan RS di kawasan blaming akan menurun. Pada pengaduan, tuntutan juga akan menurun, kemudian tuduhan malpraktek juga akan menurun dengan patient safety yang bagus. Kemudian proses hukum pengadilan, blow up massa itu benar-benar akan menurun karena memang kalian pasti pernah dengar berita bahwa sebuah klinik atau sebuah rumah sakit ada pasiennya yang mengalami kerugian, ada pasien yang mengalami cacat. Nah, itu otomatis akan berdampak kepada rumah sakit tersebut. Kemudian publikasi tersebut bila ada kesalahan pengobatan atau salah ngasih obat bahkan sampai mati, itu opini masyarakat pasti negatif terkait kondisi tersebut. Pasti negatif. Kita juga sebagai tenaga kesehatan bahkan menganggap itu negatif. Tapi padahal itu bisa kesalahan tersebut pasti sistematis. Ada sistem yang salah, akan ada sistem yang belum maksimal sehingga terjadi kesalahan tersebut. Misalnya mulai dari perekrutan seorang perawat atau staf di situ harus memiliki kompetensinya masing-masing, memiliki STF dan lain-lain itu harus ada. Kemudian mulai dari perekrutan sampai proses perawatan, proses pelayanan di rumah sakit itu benar-benar harus terencana dan terstandar. Nah, ini patient safety mengubah blaming culture menjadi safety culture. Jadi tidak ada lagi budaya menyalahkan individu seperti saya bilang. Adanya budaya di mana dia benar-benar menjunjung keselamatan pasien. Sama-sama bareng-bareng dengan tenaga kesehatan lain menjunjung keselamatan pasien.
Kemudian menurunkan angka cedera, kecelakaan, dan tingkat komplain dari pasien. Jadi dengan patient safety yang sudah diterapkan dengan maksimal, akan menurunkan angka cedera dan kecelakaan, serta tingkat komplain dari pasien. Pasien akan puas dengan pelayanan yang diberikan di rumah sakit tersebut. Ini menangkap daya tarik, bisa jelaskan tadi, akan menjadi makin dicari masyarakat. Intinya seperti produk bagus akan dicari. Kemudian, nah ini ada 7 langkah menuju patient safety. Nah, 7 langkah patient safety ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sebenarnya saya bisa coba sampaikan dulu dasar-dasarnya. 7 langkah yang pertama, bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Harus dibangun benar-benar ya, kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Jadi sebagai tenaga kesehatan pun masih ada loh yang kesadaran akan patient safety ini masih kurang. Banyak faktor yang menyebabkan, salah satunya dari kepemimpinan, kepala ruangannya seperti apa. Apakah kepala ruangannya benar-benar concern atau benar-benar memperhatikan bagaimana sih patient safety di ruangannya, atau pimpinan rumah sakitnya seperti apa. Kemudian budaya yang terbuka dan adil. Terbuka dalam hal apa? Misal ada salah satu perawat Oke. Nah, ini tadi 7 langkah keselamatan pasien. Yang pertama, bangun kesadaran akan keselamatan pasien. Kalau budaya keselamatan pasien di rumah sakit tersebut bagus, orang bayangkanlah gini aja lah. Kalau kalian nyaman dengan teman kalian, misalnya kalian berdua nih ya, kalian nyaman sama teman kalian itu, kalian pasti akan curhat apapun. Dan apapun yang terjadi pada diri kalian, baru putus lah, baru bertengkar lah, kalian akan curhat ke teman tersebut. Tapi kalau kalian nggak nyaman kepada salah satu teman, kalian sudah melakukan kesalahan, sudah putus apapun, kalian lebih simpan sendiri. Kalian salah ngasih obat, kalian simpan sendiri, nggak ngelaporin ke kemana, ke atasannya. Tapi kalau atasannya welcome, atasannya humble, atasannya nggak nyalahin, nggak blaming, pada saat stafnya atau perawat ataupun tenaga kesehatan lain melakukan kesalahan pengobatan, dia akan nyaman-nyaman saja menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinannya bahwa dia sudah melakukan kesalahan pengobatan. Dan itu bisa dideteksi, bisa didata oleh pimpinan atau pihak manajemen mutu yang ada di rumah sakit. Bayangkan kalau kejadian tersebut disimpan sendiri oleh perawat atau disimpan sendiri oleh tenaga kesehatan, ini tidak akan bisa menjadi evaluasi sebuah rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Ini faktornya itu, kepemimpinan yang humble, pemimpinan yang membuat stafnya nyaman untuk cerita, untuk curhat, itu sangat penting untuk meningkatkan menuju keselamatan pasien. Kemudian bangun dan dukung staf Anda. Nanti kalau misalnya kalian menjadi kepala ruangan, lakukan pimpin dan dukung staf Anda. Bangun komitmen fokusnya kepada keselamatan pasien di rumah sakit. Seperti itu. Komitmennya benar-benar dibangun, bagaimana kita menarasikan, kita menyampaikan kepada pasien, itu benar-benar kuat. Sehingga perawat tersebut bisa berkomitmen terhadap keselamatan pasien. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Nah, kita sebagai pimpinan, misalnya nanti sudah jadi pimpinan, kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko. Kita tahu sudah ada risiko, ya kan? Misalnya kita sudah tahu ada risiko keselamatan pasien, risiko kesalahan pemberian obat. Apa yang harus kita lakukan?
Ya sudah, kita bangunlah sistem untuk mengelola risiko tersebut, untuk meminimalisir. Ibaratnya kalau kita jalan nih, naik motor ya. Naik motor kita sudah tahu pasti risikonya banyak. Yang pertama risikonya jatuh, naik motor, nabrak, nyasar, ditilang, itu kan risiko-risikonya kan. Nah, untuk meminimalisir risiko tersebut, ya udah kita rencanakan dari awal nih. Oh, kita mau naik motor, mau pergi dari Depok ke Jakarta kota misalnya, naik motor. Udah, pasti saya akan melewati jalan besar, banyak mobil lewat, pasti kemungkinan ada polisi juga. Ya udah, yang pertama kita siapkan berkas-berkasnya, SIM, STNK. Kemudian pakai helm, pakai sarung tangan yang lengkap. Udah jalan. Nah, itu untuk resiko yang pertama. Kita sudah cara meminimalisir dari ditilang tersebut satu. Kemudian cara meminimalisir lagi pada saat naik motor. Ya udah, kita nggak usah ngebut-ngebut. Kita pakai jalur yang benar dan siapkan maps, Google Maps atau segala macamnya. Itu cara mengelola resikonya nyasar, kita pakai maps. Resiko kita bakal tabrakan, kita kecepatannya dikurangi. Jalurnya yang benar, seperti itu. Itu adalah salah satu langkah-langkah. Kita tahu ada risiko, kita cari pencegahan risiko tersebut. Serta lakukan identifikasi asesmen hal-hal yang potensial bermasalah. Bagaimana cara kita tahu risiko dari kita bakal ditilang, kita bakal nabrak, dan lain-lain? Kita cari data. Datanya banyak. Oh, ternyata tingkat kecelakaan di jalan raya itu berapa persen, seringnya terjadi karena apa, misalnya karena ngantuk, karena apapun, sehingga potensi-potensi tersebut bisa dikurangi dengan kita mengetahui, bisa mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya masalah, kesalahan pasien. Di rumah sakit seperti apa? Otomatis misal kesalahan pemberian obat, misal banyak pasien, banyak obat, caranya bagaimana? Udah, kita bikin sistem. Kalau misalnya pasien penyimpanan obatnya di mana, kemudian biar tidak salah harus dipasangi apa. Kalau di rumah sakit luar negeri, yang mungkin saya pernah jelaskan juga bahwa di rumah sakit luar negeri itu setiap pasien memiliki gelang pasien kan. Nanti kita akan bahas juga itu gelang pasien. Di gelang tersebut ada barcode-nya. Nah, di barcode tersebut kita di scan akan muncul akan muncul obat yang sesuai dengan pasien tersebut. Karena memang penyimpanan obatnya, dia sudah membuat sistem nih penyimpanan obat yang efektif, efisien, dan tepat. Pada saat di scan barcode, keluarlah, terbukalah kotak obat si pasien tersebut. Jadi menghindari kesalahan. Kita bangun sistem juga nih, misalnya sebelum memberikan obat harus menerapkan prinsip 6 benar. Benar obat, benar pasien. Bagaimana cara mengecek benar obatnya? Sesuaikanlah nama, kemudian diagnosanya. Makanya kita tidak hanya tahu nama obat, tapi tahu fungsi obat. Sehingga itu bisa meminimalisir salah ngasih obat. Ya kan? Kalau kita tahu nama obat, kemudian fungsi obat tersebut untuk apa, kemudian kita mau ngasih ke pasien yang mana, pasti kita akan muncul critical thinking kita. Beneran nggak ya obat ini buat pasien tersebut? Perasaan pasien ini kayak gini deh, kayaknya nggak cocok deh, coba cek lagi deh. Jadinya ada proses double check di situ. Nah, itu untuk mengurangi resiko kesalahan obat. Misalnya lagi kita cek sama pasien, sebelum kita ngasih obat ya udah tanya-tanya dulu lah namanya. Benar namanya bapak ini, umurnya sekian, itu untuk meminimalisir kesalahan memberikan obat. Kita tidak hanya menanyakan nama, karena satu rumah sakit bisa jadi namanya sama. Kita tanya nama, setelah nama tanggal lahirnya, untuk memastikan benar-benar itu adalah obatnya untuk pasien tersebut. Itu cara-cara mengelola resiko-resiko yang akan terjadi. Jadi semua sudah dibuatkan SOP-nya, bagaimana cara memberikan obat ke pasien, bagaimana cara memberikan tindakan ke pasien, kondisi-kondisi tertentu. Semua akan ada SOP. Itu guna dibuatnya sebuah SOP atau cara mengelola risiko yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, kembangkan sistem pelaporan. Dengan cara mengembangkan sistem pelaporan tersebut, membuat staf nyaman untuk misalnya terjadi kesalahan, untuk melaporkan kejadian, untuk melaporkan insiden.
yang dialami oleh perawat atau staf tersebut. Tidak ribet dalam memberikan laporannya, dipermudah caranya dan menjaga kerahasiaannya. Seperti itu. Kemudian libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Kenapa saya kata libatkan dan berkomunikasi dengan pasien? Karena memang pada saat proses pemberian obat itu kita nggak bukan robot ya. Kalau robot kan datang doang ngasih udah. Kalau manusia, kita kan manusia nih, perawat manusia. Yang kita hadapi juga manusia. Otomatis yang harus kita lakukan itu yang ngomong, komunikasi. Makanya pentingnya ilmu komunikasi. Pada semester 1 kalian sudah belajar terkait komunikasi keperawatan, komunikasi terapeutik. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan pasien, itu benar-benar membuat bisa mengurangi kesalahan pemberian obat ataupun kesalahan atau terjadinya medical error. Sangat penting banget komunikasi. Kalian mau ngasih obat, ngomong dulu, benar Bapak ini? Oh iya benar, Bapak gini-gini, tanya jenis kelaminnya, tanggal lahir, dan lain-lain. Sehingga mendukung kita untuk mengambil kesimpulan bahwa obat ini benar untuk si pasien. Kemudian kita jelaskan cara minumnya juga. Bagaimana cara minum obat ini? Apakah diolah, apakah diminum, ataukah dibuat sirup dan lain-lain. Itu benar-benar harus dijelaskan bagaimana cara pemberiannya. Dengan cara komunikasi. Kemudian keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Makanya setiap perawat itu harus terus belajar, harus terus mengupgrade ilmu selama bekerja di rumah sakit. Bahkan dari mahasiswa yang sekarang, kalian sudah dicekoki, kalian sudah diberikan ilmu terkait keselamatan pasien. Berbagi pengalaman, kalian bisa belajar dengan teman-teman perawat yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau sudah di rumah sakit, benar-benar kalian akan dilatih untuk analisis akar masalah, grassroots-nya seperti apa. Kalian akan menganalisis kira-kira masalah kok bisa jadi salah ngasih obat itu apa ya? Apakah dari dirinya sendiri yang kurang pengetahuan, ataukah dari fasilitas yang kurang, ataukah dari mana asal dari kesalahan tersebut? Sehingga critical thinking dari seorang staf atau perawat itu bisa benar-benar masih terasah, tidak hanya menurut saja dengan instruksi. Bisa mengetahui bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. Kok bisa ya saya melakukan kesalahan? Apakah di proses saya memberikan obat tersebut ada yang miss? Oh ternyata dari seperti itu dia bisa mengevaluasi diri. Oh ternyata saya lupa menanyakan nama dan tanggal lahir pasien tersebut, sehingga saya salah ngasih obat ke pasien. Itu kan analisis dibutuhkan juga sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Kemudian cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Menggunakan informasi yang ada tentang kejadian, masalah, dan melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Nah, ini cara-cara mencegah dengan menggunakan informasi atau data-data yang sudah ada dikumpulkan, sudah ada kejadian, sudah ada di rekapan dari kejadian kesalahan atau medical error itu bisa menjadi bahan evaluasi diri bagi pelayanan yang ada di rumah sakit, sehingga pelayanan ke depannya menjadi lebih baik. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi kembali. Oke. Ini kemarin ada 7 standar yang sudah disebutkan oleh kelompok berapa kemarin itu. Ada hak pasien, mendidik pasien. Ada yang bilang kemarin bagaimana misalnya pasien tidak peduli atau bodoh amat terkait keselamatan pasien. Nah, ini tugas kita nih. Kan kadang pasien tidak tahu hak-haknya. Kita sudah tahu nih hak pasien itu mendapatkan pendidikan dari perawat. Ya udah kita didiklah bagaimana keselamatan pasien itu keselamatan pasien itu dianggap penting oleh pasien itu sendiri. Kemudian keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan. Jadi kalian nih ada dinas pagi, sore, malam itu tidak terputus. Ya, kalian dinas pagi tok enggak. Kalian dinas pagi, kalian akan selesai pada siang hari. Ada perawat lain yang akan dinas sore.
kalian sampaikanlah komunikasi, lagi-lagi komunikasi. Komunikasilah ke teman perawat tersebut bahwa pasien ini seperti apa. Nanti kita akan bahas di sasaran patient safety, kita bahas terkait bagaimana komunikasi antar tenaga kesehatan. Kemudian bagaimana tadi sampai di kalian komunikasi dengan teman sejawat dengan ganti shift, bagaimana komunikasi dengan tenaga kesehatan lain, dengan dokter, ahli gizi, tenaga lab, kemudian bahkan cleaning service pun kalian akan melakukan komunikasi itu. Karena itu berkaitan dengan keselamatan pasien. Jadi kita jangan menganggap cleaning service di rumah sakit itu tidak mengambil peranan penting ya terhadap keselamatan pasien ya. Pada saat mereka ngepel lantai, itu benar-benar harus ada tanda bahwa di situ lagi dipel, di situ licin. Itu harus ada. Itu salah satu contohnya. Kemudian penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi. Metodenya banyak pasti di rumah sakit bagaimana meningkatkan kinerja dan evaluasi keselamatan pasien. Kemudian tadi peran kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan di sebuah ruangan kalian bekerja itu menjadi nyaman, menjadi apapun yang terjadi diceritakan, menjadi terbuka. Kemudian ada kewajiban mendidik staf. Ada kewajiban mendidik staf tentang keselamatan pasien. Jadi perawat yang sudah di rumah sakit pun sudah lama tetap harus ikut pelatihan. Harus tetap upgrade ilmu terkait keselamatan pasien. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi adalah kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Itu adalah kuncinya, komunikasi. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Silakan. Ada, Pak. Ada pertanyaan? Ada nggak? Ada, Pak. Oke, silakan. Mau nanya, tadi kan ada di slide kedua sebelum terakhir. Maaf, Pak. Kecepatan. Nih. Sebelumnya satu slide lagi. Nah, sebelumnya, Pak. Sebelum 7 langkah. Nah, ya. Bukan, pokoknya yang tadi menarik pasien gitu loh, Pak. Menarik pasien untuk ke rumah sakit. Oh, jadi dia lebih tertarik gitu loh. Oke. Nah, itu dilihatnya itu dari akreditasi dari rumah sakit itu juga atau enggak sih, Pak? Oke. Nah, maksud dari ini, betul banget di Arba Inten memberikan clear bahwa setiap rumah sakit kan ada itu namanya akreditasi rumah sakit, ada namanya akreditasi internasional maupun nasional, kan itu macam-macam. Bayangkan rumah sakit dengan akreditasi tidak paripurna, kan ada jenis-jenisnya tuh, ada paripurna, nggak paripurna, dan lain-lain. Ada yang sudah akreditasi paripurna dengan belum terakreditasi, orang pasti lebih percaya kan dengan yang sudah terakreditasi paripurna. Apalagi sudah terakreditasi internasional. Yang sudah internasional itu kayak RSCM, rumah sakit besar lah. Itu sudah terakreditasi internasional. Seperti itu. Orang pasti lebih. RSAL juga termasuk. Mana? RSAL juga termasuk. Aku pernah baca RSAL paripurna, Pak. Ya benar. Banyak sekarang rumah sakit yang benar-benar sudah akreditasi paripurna. Kayaknya hampir semua rumah sakit ya, karena memang kalau dia tidak paripurna, lambat laun, kalau misalnya dia tidak bisa memperbaiki diri sampai paripurna, sampai bagus akreditasinya, pelayanan kesehatan nasional akan harus ditutup karena tidak sesuai standar. Otomatis mereka benar-benar ngejar, benar-benar meningkatkan kapasitas tenaganya, manajemennya, bagaimana benar-benar patient safety ini menjadi concern. Makanya sekarang banyak banget rumah sakit yang sudah paripurna. Sudah clear? Iya, Pak, clear, Pak. Ngerti. Ada lagi nggak? Ada lagi yang ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, kita lihat lagi nih terkait prinsip. Prinsip keselamatan pasien di rumah sakit ya, biaya keselamatan pasien itu ada bab sendiri untuk bahas ini. Safe culture atau budaya keselamatan, aktif melaporkan insiden untuk belajar dari pengalaman. Jadi kalau misalkan sudah jadi perawat di rumah sakit nih, kalian melakukan kesalahan, laporkan. Jangan takut laporkan. Karena itu akan mendukung data dari rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Iklim kerja yang bebas dari menyalahkan. Kalau budaya udah bagus kan, tidak ada itu menyalahkan. Lu sih nggak kayak gitu. Itu menjadi evaluasi bersama bagaimana hal itu tidak terjadi lagi. Individu yang melaporkan insiden tidak dihukum. Ya, kalau ada susah, apalagi sesama profesi nih, kalian perawat sama-sama perawat, malah saling menyalahkan, tidak saling mendukung. Semua perawat, semua tenaga kesehatan tidak ingin melakukan kesalahan. Itu sudah pasti kan. Apalagi terkait nyawa pasien. Apabila terjadi kesalahan, dia pasti sudah merasa bersalah. Orang yang melakukan kesalahan terhadap pasien pasti sudah merasa bersalah dan merasa dia sudah pokoknya dia sudah menyesal banget. Jangan ditambahi dengan kita menyalahkan dia. Itu akan benar-benar menjatuhkan membuat dia insecure banget untuk memberikan pelayanan ke pasien. Itu dampaknya akan menjadi trauma banget bagi dia. Kemudian komunikasi yang mudah dipahami, diulang dan konsisten, selalu membicarakan isu keselamatan pasien. Jadi ya di rumah sakit, selain kita gosip-gosip, kita bahas juga tuh terkait bagaimana keselamatan pasien, bagaimana terkait dengan keperawatan terkini. Makanya di dalam manajemen keperawatan itu akan ada ronde keperawatan, akan ada conference segala macam, itu salah satu bentuk untuk meningkatkan komunikasi. Dari pembicaraan terkait isu keselamatan pasien itu terkait komunikasi juga. Kita ikut seminar dan lain-lain itu juga termasuk salah satunya. Kemudian self care, ada perawatan yang aman, belajar dari kejadian yang tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera untuk menyusun tindakan preventif. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini harus dilaporkan dan dikategorikan dan dianalisis grassroots-nya atau masalahnya berasal dari mana, akar masalahnya, dan menerapkan perawatan yang disesuaikan dengan standar berorientasi keselamatan pasien. Jadi setiap tindakan itu fokusnya ke pasien center terkait keselamatan pasien. Kemudian safe staff yang aman. Caranya gimana? Berpegang pada prinsip every patient rights, everyone responsibility. Setiap hak pasien adalah tanggung jawab setiap orang. Ya, prinsipnya seperti itu. Setiap hak pasien adalah tanggung jawab setiap orang. Setiap hak pasien adalah tanggung jawab perawat. Pasien memiliki hak-hak itu, sebagai perawat harus memenuhi hak-hak pasien tersebut. Hak mendapatkan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang adil, pelayanan yang aman, itu perawat harus benar-benar memberikannya. Kemudian berperan dalam mencegah timbulnya kejadian tidak diharapkan. Kemudian safe support system. Sistem pendukung yang aman. Informasi yang diberikan benar, kita nyampeinnya benar, Bu, sudah terjadi, jangan iseng-iseng melaporin hal-hal yang salah, nggak boleh. Dilakukan oleh orang yang kompeten. Makanya setiap perawat yang bekerja di rumah sakit harus memiliki STH. Harus memiliki surat tanda registrasi, itu sebagai ibaratnya SIM-nya. Kita mau naik motor aja butuh SIM, masa kita sebagai tenaga kesehatan memberikan pelayanan ke pasien nggak punya surat izin untuk memberikan pelayanan, itu wajib. Sistem layanan yang cepat, tepat, dan responsif. Jadi kalau ada kejadian seperti itu langsung diproses, langsung dianalisis, kemudian dicari masalahnya, diselesaikan. Kemudian safe place, tempatnya harus aman. Nah, tadi saya bilang kan pasti bisa jadi kalau dianalisis nih kira-kira apa yang bermasalah, katanya tersedianya alat atau sistem pelindung terhadap risiko terjadinya bencana.
alat-alatnya seperti apa, beda desain antara WC pasien yang ada di kamar pasien sama WC umum. Bisa nih kalian pernah lihat, mungkin pernah masuk ke WC yang ada di toilet yang ada di ruangan pasien. Pasti di samping-sampingnya itu ada pegangan kan, ya kan? Seperti kalian pernah lihat tuh, ada pegangan di samping-sampingnya. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi resiko pasien jatuh di kamar mandi. Bagaimana apanya lagi itu, keramik yang ada di kamar mandi pasien harus seperti apa? Sudut-sudutnya harus seperti apa? Itu harus benar-benar aman bagi pasien. Kemudian ada lagi terlibat aktif dalam melaporkan kondisi alat. Kalau misalnya ada alat yang rusak nih, kalian harus laporkan, Bu, alat ini rusak, harus diperbaiki, karena itu akan berpengaruh terhadap bagaimana pemberian layanan ke pasien. Kemudian kalian melihat ada keramiknya misalnya copot, kalian laporkan segera, karena itu akan berpengaruh. Misal kalian membawa pasien menggunakan kursi roda, keramik tersebut bolong, tiba-tiba masuk ke situ, itu kan akan berdampak pada pasien. Atau kalian yang kesandung malah ke keramik yang bolong itu, kalian jatuh, kalian bawa obat jatuh, kan itu membuat banyak kesalahan-kesalahan terhadap pemberian obat. Pokoknya ada kesalahan di rumah sakit, entah itu dari alatnya, dari keramik, apapun. Ada kabel, misalnya kabel yang melintang di meja, di pintu masuk ruangan pasien, itu benar harus dilaporkan. Nah, itu tidak, karena itu akan menimbulkan cedera-cedera yang tidak diharapkan lagi. Baik itu kabelnya konslet lah, apapun itu, kalian benar-benar harus strict terhadap tempat atau ruangan kalian bekerja harus benar-benar aman. Pasti setiap rumah sakit punya formatnya ya, kalian laporkanlah apabila ada kesalahan yang terjadi di tempat kalian bekerja. Bahkan kalian sekarang lagi bekerja pun ada kondisi yang tidak aman, itu pasti bagusnya kalian laporkan, karena itu berkaitan dengan keselamatan staf, keselamatan pegawai yang bekerja di tempat tersebut. Kemudian safe patient, pasien yang aman, pasien dan keluarga dilibatkan dalam perawatan. Jadi pada saat memberikan pelayanan, jangan lupa ada keluarga di sampingnya, libatkan dia. Libatkan bagaimana bagaimana pasien supaya tidak jatuh, bagaimana pasien pada saat di kamar mandi itu harus seperti apa. Kan bisa jadi perawat tidak sempat, mungkin pasien tersebut mau ke kamar mandi dan perawat tidak sempat menemani. Bisa jadi sama keluarganya. Diajarilah bagaimana memapah pasien dengan baik, bagaimana pasien, jangan sampai pasiennya sudah pasien fraktur, kakinya fraktur, nggak tahu cara mapahnya, makin parahlah kondisi pasien tersebut. Harus diajarin ke keluarganya. Kemudian informasikan pada pasien dan keluarga. Jadi kan ada standar pasien safety itu mengedukasi. Nah, ini informasikan pasien dan keluarga apa yang terjadi dengan sikap empatik. Kita sampaikan dengan sikap empatik kepada pasien, cara menyampaikannya dengan sabar, baik. Kemudian libatkan dan anjurkan pasien serta keluarga untuk menyampaikan keluhan dan saran. Disampaikan pasien itu harus diharapkan untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, karena dia kan sedang di rumah sakit, disampaikan saja keluhannya. Kita sebagai perawat jangan menganggap itu ngeluh mulu, karena memang kondisi pasien yang di rumah sakit memang kondisi sakit, dan itu harus disampaikan keluhan-keluhannya. Nah, ini nah ini budaya safety meningkat. 7 manfaat penerapan keselamatan pasien tadi. Ada 7 ini budaya safety meningkat, komunikasi pasien dengan pasien berkembang, kejadian tidak diharapkan menurun, peta kejadian tidak diharapkan selalu ada dan terkini. Kemudian risiko klinis menurun, keluhan litigasi berkurang, mutu pelayanan meningkat, citra rumah sakit pun semakin meningkat di mata masyarakat. Itu manfaatnya secara umum. Yang terakhir, patient safety
Keselamatan pasien kalau tidak dijadikan teman akan menjadi musuh yang menakutkan. Maksudnya apa? Kalau kita nggak nerapin baik-baik pelayanan ke pasien dengan mengedepankan patient safety, itu akan jadi bumerang. Itu akan menjadi kalian akan dituntut karena memberikan pelayanan tidak berdasarkan patient safety. Dan itu akan membuat karir kalian sebagai perawat akan bisa jadi berakhir pada saat itu juga kalau kalian tidak menerapkan patient safety. Oke, untuk materinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah diskusi ya, tanya jawab lah, boleh. Ada 50 orang, oke. Bapak izin saya keluar terus, oke. Nah, di pertemuan selanjutnya saya akan coba membahas terkait nah, ini kemarin ada kelompok juga yang mengerjakan bagaimana sih sasaran keselamatan pasien. Nah, di sasaran keselamatan pasien itu ada berapa? Ada yang menyebutkan yang terbaru ya, terbaru itu ada 7. Dan ini pasti diterapkan di rumah sakit. Dan detailnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari apa ya, saya lupa. Oke, di patient safety kita akan bahas di hari Kamis. Jadwal saya kapan lagi ya, kok saya lupa. Rabu Pak. Rabu Pak. Iya, Rabu. Ya, Rabu jam 8 dan ada gitu. Ya Pak. Ya Pak. Nah, di pertemuan Rabu kita akan bahas ini sekedar pengantar bahwa di IPSG ini ada 7, di mana kalian bisa lihat di sini ada satu identifikasi pasien dengan benar. Nanti kita akan bahas bagaimana sih kita mengidentifikasi pasien itu dengan benar. Kemudian IPSG yang kedua ada meningkatkan komunikasi yang efektif. Bagaimana kita meningkatkan komunikasi, proses pelaporan, hasil kritis, dan proses komunikasi serah terima pasien. Bagaimana kalian berperan ke perawat lainnya, kita akan diskusi lebih lanjut lagi terkait hal. Jadi mau foto. Kemudian meningkatkan keamanan penggunaan obat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Jadi tidak sembarang nih, apabila ada obat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi, bagaimana cara manajemen hal tersebut, pengaturan obatnya, kemudian pelaporannya dan lain-lain. Kemudian memastikan operasi yang lokasi yang benar, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Ya kan? Untuk menghindari hal-hal yang apa yang pernah terjadi itu, pasien setelah operasi ternyata ada gunting yang ketinggalan di perutnya, itu meminimalisir hal tersebut. Kemudian proses time out dilakukan secara sebelum memulai operasi dan memastikan benar lokasi sisi, benar prosedur dan benar pasien. Nanti kita bahas satu. Kemudian pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kemudian pengurangan risiko pasien cedera karena jatuh. Dan bagaimana kita menentukan ini pasiennya risiko jatuhnya sedang, tinggi, atau tidak ada risiko sama sekali. Nanti kita akan bahas mulai dari anak-anak, dewasa, sampai lansia. Nanti akan diskusi satu persatu.
Untuk selanjutnya, silahkan saya akan buat di Google Class. Di Google Class ya, untuk menuliskan resume hari ini yang sudah saya jelaskan. Saya akan buat di sebelum isi absen ya. Absen, Pak. Iya, Pak. Absen, Pak. Absen, Iya, Pak. Pak. Absen, Pak. Absen, Pak. Ya, Pak. Dari tadi nungguin absen, Bapak. Ya. Iya, Balkis. Itu Trimela sih. Udah selesai belum nyucinya? Balkis. Balkis, udah Balkis. Bener banget. Rasa apa? Balkis sudah. Udah, kita pastikan. Saya akan cek Google Class-nya, saya sudah kirim absensi hari ketiga. Kemudian saya juga posting. Nyaris. Oh,